Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Rosikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24120. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek akhir pengembangan aplikasi web yang sudah saya buat dengan kelompok saya. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja itu namanya bagian pengerjaan yang saya kerjakan pada pembuatan website kali ini. Nah, untuk pembagian pekerjaan yang sudah saya kerjakan, di sini saya mendapat bagian pada halaman admin, yaitu pada dashboard dan laporan. Nah, sebelum kita masuk ke halaman admin, di sini kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita login, kita akan otomatis dibawa masuk ke dashboard pada halaman admin. Nah, untuk di dashboard ini sendiri ada bagian header, sidebar, dan navigation atau menu. Nah, untuk di header sendiri di sini ada restoran dengan logo dengan nama Restoran Laut Nusantara, terus ada beberapa fitur kayak dashboard, data master, transaksi, laporan, dan ada juga di sini admin utama dan fitur logout. Nah, di sini di sidebar sendiri itu hampir sama dengan yang di header. Di sini ada fitur home, data master, transaksi, dan laporan. Dan untuk pada navigasi di sini ada tampilan untuk selamat datang dan logout, fitur logout untuk logout atau keluar. Di sini ada beberapa detail kayak total pesanan yang sudah masuk, pendapatan, menu aktif dan pesanan aktif. Terus di sini juga ada beberapa fitur kayak ringkasan pesanan, menu, laporan. Dan di sini juga ada aksi cepat, yaitu tambah pesanan baru, tambah menu, lihat statistik, dan pengaturan. Nah, untuk di halaman dashboard ini semuanya saling berhubungan satu sama lain. Contoh pada header di sini dashboard, maka akan tampil dashboard. Kalau kita klik fitur data master, maka akan langsung pindah ke data master. Nah, setelah itu kalau kita klik transaksi, maka akan masuk ke pada tabel transaksi. Kalau kita klik laporan, maka akan masuk ke bagian laporan. Oke, untuk logout, untuk fitur logout di sini kan ada logout, di sini juga ada logout. Nah, kalau kita klik logout, maka kita akan keluar dan kita masuk lagi ke halaman user. Kita login lagi. Oke. Nah, untuk ini adalah detailing. Di sini juga sudah responsif ya, teman-teman. Untuk detailingnya ini total pesanan, ini adalah detailing untuk. Nah, sekarang di sini kita juga bisa masuk ke ringkasan pesanan, menu, dan laporan. Ini juga terhubung ke fitur-fitur pada data master ini. Nah, kalau kita klik pesanan, kita akan masuk ke transaksi. Kalau kita klik menu, maka kita akan masuk ke data master. Kalau kita klik laporan, kita akan masuk ke laporan. Nah, untuk aksi cepat juga hampir sama. Di sini kita contoh kayak klik fitur pesanan baru, maka kita akan masuk ke transaksi. Untuk tambah menu, kita akan masuk ke data master. Untuk lihat statistik, di sini kita akan masuk ke laporan. Nah, untuk pengaturan, di sini kita akan masuk ke dashboard. Itu untuk navigasinya. Nah, untuk di sidebar-nya juga sama. Ini data master, kita akan masuk ke data master, transaksi, kita akan masuk ke bagian transaksi, laporan, kita akan masuk ke bagian laporan. Oke. Setelah itu saya akan mendesain untuk kodenya.
masuk ke indeks. Nah, di sini untuk header, di sini header pada bagian ini ya. Di sini kita menggunakan class topbar. Jadi kita menggunakan CSS dengan class topbar. Nah, untuk pertama yaitu pada brand atau logo ini. Di sini kita menggunakan class brand dengan image logo .jpg. Nah, logo ini sendiri itu berada pada folder image. Jadi kita memanggilnya dari folder image. Oke, dan untuk restoran Nusantara ini kita menggunakan H1. Oke, setelah itu untuk pada bagian ini, fitur-fitur ini kita menggunakan kelas top menu untuk tampilannya. Nah, untuk menghubungkan antara dashboard, data master, transaksi, dan laporan ini kita menggunakan Herf. Jadi ini untuk fitur-fitur ini kalau kita klik akan berpindah ke Herf yang kita pilih. Oke, selanjutnya yaitu pada user ini ya, admin utama dan logout. Nah, di sini kita menggunakan div avatar, start over, starter off. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan logo ini dengan indeks sesuai dengan huruf pada indeks pertama. Oke, dan untuk class name ini fungsinya untuk menampilkan username dari admin yang login. Dan yang selanjutnya yaitu logout. Nah, untuk logout ini sendiri ini berhubungan dengan logout.php yang sudah dikerjakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ke setbar. Nah, untuk setbar sendiri di sini masuk ke dalam div dengan class layout untuk stylingnya. Nah, untuk setbar sendiri di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama home, yang kedua data master, ketiga transaksi dan laporan. Ini hampir sama dengan di header, jadi saling terhubung satu sama lain. Sini untuk sidebarnya terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya yaitu ke main atau navigation atau menu. Nah, untuk menu sendiri pertama di sini ada div selamat datang sesuai dengan nama admin yang masuk. Nah, ini selamat datang sesuai dengan admin, selamat datang admin utama. Nah, admin utama ini sendiri adalah admin yang login ke sini. Kalau contoh admin yang login itu namanya Budi, maka di sini selamat datang Budi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kelola restoran Anda dengan mudah dan efisien. Ini untuk menampilkan yang ada di bawahnya ini dengan class welcome subtitle. Oke, selanjutnya, nah untuk fitur logout di sini pada navigation di sini juga terhubung dengan logout.php. Jadi kita bisa logout di sini, juga bisa logout di sini, karena dua-duanya sama-sama terhubung dengan logout.php. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fitur kayak total pesanan. Di sini untuk total pesanan, pendapatan dan menaktif pendapatan. Ini di sini akan muncul menu aktif. Nah, ini untuk menu aktif dan lain sebagainya. Ada pesanan aktif juga. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini ringkasan pesanan, menu dan laporan. Nah, untuk ringkasan pesanan ini di sini menggunakan H3, setelah itu ada paragrafnya. Nah, di sini terhubung dengan transaksi PHP. Jadi kalau kita klik otomatis akan masuk ke transaksi PHP atau tabel transaksi ini. Oke, selanjutnya untuk menu ini terhubung dengan data master. Jadi kalau kita klik akan masuk ke data master.
Setelah itu ada laporan, sini ada paragraf, dan juga ini terhubung dengan laporan. Oke, jadi kalau kita klik di sini lihat laporan, maka akan masuk ke laporan. Setelah itu ada aksi cepat. Di sini untuk aksi cepat sendiri itu ada beberapa, yaitu di sini ada pesan baru. Nah, untuk pesan baru sendiri ini terhubung dengan transaksi.php. Jadi kalau kita klik tekan pesan baru, maka akan otomatis masuk ke transaksi.php. Setelah itu ada tambah menu. Tambah menu ini, nah untuk tambah menu ini sendiri terhubung dengan data master. Jadi kalau kita klik maka akan masuk ke data master. Selanjutnya di sini ada laporan.php. Ini juga lihat statistik. Ada lihat statistik di sini terhubung dengan laporan.php. Jadi kalau kita klik di sini maka otomatis akan masuk ke laporan PHP atau tabel laporan. Selanjutnya ada pengaturan. Untuk pengaturan sendiri ini terhubung dengan dashboard, jadi otomatis akan masuk ke dashboard. Oke, mungkin itu untuk dashboard. Sekarang kita lanjut untuk bagian untuk pekerjaan yang sudah saya buat, yaitu laporan. Kita lanjut ke laporan. Di sini saya juga mendapat bagian pada laporan. Nah, untuk laporan sendiri itu terdapat beberapa fitur utama. Nah, untuk laporan di sini masih menggunakan sidebar yang sama dengan dashboard dan juga header yang sama dengan dashboard. Nah, yang berbeda pada laporan ini adalah pada bagian navigation atau menu. Nah, untuk navigation di sini ada beberapa fitur kayak refresh, export, print, untuk filter periode. Di sini ada beberapa detailing kayak total pesanan, total pendapatan, item terlaris, dan juga ada tabel detail pesanan. Di sini detail pesanan ini untuk mencatat siapa saja yang sudah berbelanja di restoran Laut Nusantara. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu dulu. Untuk refresh, nah di sini sudah berjalan, maka otomatis akan merefresh. Nah, untuk ekspor CSV, nah di sini juga sudah berjalan, kita akan mendapatkan file Excel yang bisa kita akses untuk melihat detailing laporan. Selanjutnya yaitu ada fitur print. Di sini untuk menjadikan PDF. Jadi kita selain mengekspor ke Excel, kita juga bisa mengekspor ke PDF. Sebentar, nah di sini kita bisa ekspor ke PDF. Oke, coba kita sekarang save as PDF. Di sini kita bisa save dan otomatis akan menjadi PDF. Nah, laporan dasar laut nusantara.pdf. Baik, setelah kita simpan ke PDF, jadi di sini fiturnya sudah berjalan. Nah, selanjutnya untuk fitur selanjutnya pada laporan, di sini ada filter periode. Nah, di sini kita bisa melakukan filter dari contoh kayak laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kita bisa cari di sini. Contoh kayak kita buat laporan dari tanggal 25 November 2025. Di sini sampai, kalau di sini tanggal akhirnya kita kosongin, di sini otomatis akan memfilter sampai hari ini. Nah, sekarang coba kita kosongi ya, terapkan filter. Nah, otomatis dari tanggal 25 sampai sekarang akan tampil di sini. Kalau kita di sini contoh kayak isi 01 12 2025, maka akan sampai tanggal 1. Nah, seperti itu untuk filter periode. Selanjutnya di sini ada beberapa detailing, yaitu total pesanan yang berhasil, total pendapatan, dan item terlaris. Di sini juga sudah responsif semua untuk tampilannya. Nah, di sini terakhir itu ada detail pesanan. Di sini ada tabel siapa, tabel nama pelanggan, item yang dipesan, statusnya, dan waktu pemesanannya, serta total
pembayaran yang perlu dilakukan. Oke. Sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Kita masuk ke laporan.php. Yang untuk laporan.php kita masuk ke bagian PHP terlebih dahulu. Di sini pertama season start. Di sini fungsinya untuk login ya teman-teman. Kalau kita berhasil, kalau di sini fungsinya contoh kayak kita ingin mengakses halaman laporan ini tapi nggak login terlebih dahulu, itu tidak bisa karena ada fungsi ini. Jadi kalau kita mengakses tanpa login, otomatis akan masuk ke halaman login. Oke, nah untuk require ini untuk menghubungkan dengan koneksi.php, dan ini fungsinya untuk menyambungkan ke database. Oke, nah untuk memasukkan tanggal awal sama tanggal akhir, di sini ada start dan end. Nah untuk start sendiri ini fungsinya untuk mengetahui tanggal awal yang dimasukkan oleh admin, dan end ini fungsinya untuk mengetahui akhir tanggal yang dimasukkan oleh admin. Jadi ini ya teman-teman, tanggal akhir dan tanggal mulai. Jadi start ini tanggal mulai dan end ini tanggal akhir. Oke, selanjutnya yaitu function date. Nah, di sini ini fungsinya seperti tadi yang saya jelaskan, jika tanggal akhir itu tidak ada, maka tanggal akhir ya sekarang, dari sekarang ini. Oke, di sini selanjutnya yaitu ada SQL data filter. Jadi di sini kita membuat 3 variabel dengan string kosong. Nah, di sini fungsi dari ini itu jika start tidak sama dengan kosong, jadi jika start ada isinya, otomatis kita cek tanggalnya. Jika tanggal tersebut lebih dari tanggal awal, otomatis akan masuk ke query. Jadi di sini, nah untuk mulainya itu dari jam 00. Jadi contoh kayak tanggal 1, yang mulainya jadi tanggal 1 pada pukul 00. Nah untuk tipe ini string ya teman-teman. Nah semua ini nanti kita simpan pada variabel yang sudah kita buat. Biar kita simpan di sini, from ini juga kita simpan di sini, dan tabs kita simpan. Nah ini untuk n juga hampir sama. Jika tanggal pesanan itu kurang dari tanggal akhir yang dimasukkan, otomatis akan ditambahkan ke where. Nah untuk from ini, kalau tadi kan mulainya dari pukul 000, maka untuk akhirnya itu di pukul 23.59. Jadi contoh kayak akhir pada 1 Desember. Jadi 1 Desember 23.59 jam 23 menit 59. Nah untuk tipenya juga sama, string. Baik, setelah kita bahas kode tentang filter periode, di sini kita akan membahas kode tentang total pesanan, total pendapatan, dan item terlaris. Nah, sini kita masuk ke kodenya bagian atas. Di sini untuk total pesanan, di sini kita menggunakan fungsi order details. Untuk order details sini ada beberapa fitur kayak place order, tipe, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk fungsinya sendiri itu, di sini kita bisa menampilkan berapa total pesanan yang telah berhasil sesuai dengan pesanan yang ada di query. Jadi di sini bisa terupdate otomatis. Contoh kayak ada pelanggan baru yang telah berhasil melakukan pesanan, maka otomatis akan bertambah. Gitu. Selanjutnya di sini untuk total order, total pendapatan. Nanti total pendapatan ini juga sama. Di sini juga menggunakan beberapa fungsi. Nah untuk di sini fungsi total ordernya yaitu ditambahkan satu persatu. Jadi per pelanggan itu akan ditambahkan untuk mencari total
total apa namanya, kayak total pendapatannya. Nah, untuk total pendapatannya itu akan disimpan di sini, total revenue dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada item terlaris. Nah, item terlaris sendiri di sini kita menggunakan count. Jadi kita cek menggunakan for each. Di sini cek satu persatu sesuai dengan laporan harian, laporan dan lain sebagainya. Kita sesuaikan untuk tanggal transaksinya, total dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan semua memfilter semua data pada query, di sini kita bisa mendapatkan apa sih kayak item yang paling laris pada restoran ini. Nah, untuk di sini yang paling laris itu ada lemon tea, yang kedua cappuccino, jus lemon, jus melon, kepiting asam manis dan kelapa muda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke detail pesanan. Sebelum saya menjelaskan detail pesanan, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk ekspor CSV-nya. Nah, untuk ekspor CSV, di sini kita menggunakan fungsi ini dengan get export. Nah, untuk name-nya, fname ini digunakan untuk memberi nama file yang kita ekspor. Nah, untuk namanya di sini ada laporan, ada waktunya sesuai dengan date .csv. Nah, header content type ini text atau CSV, dan untuk header content description attachment file name. Nah, untuk file name-nya di sini kita memanggil variabel yang sudah kita buat di atas. Jadi file name sesuai dengan ini. Oke. Mungkin itu, dan untuk isinya di sini kita menggunakan for each sesuai item, total, dan detail ID pesanannya. Setelah itu kita gabungkan di item dan kita urutkan dari nama menu, setelah itu jumlahnya. Oke, setelah itu mungkin saya akan melanjutkan ke menjelaskan tampilannya. Di sini di header ini sama seperti yang di dashboard tadi ya teman-teman. Nah, sidebarnya juga sama pada dashboard tadi. Nah, saya akan menjelaskan di mainnya. Yang pertama di sini ada laporan pesanan. Di sini ada refresh. Ini untuk refresh ini ya teman-teman. Nah, untuk refresh sendiri ini menggunakan class btn ghost, dan untuk graph-nya ini akan kembali ke laporan. Jadi untuk refresh ini maka akan kembali ke laporan ini sendiri. Nah, selanjutnya ada filter export CSV ini. Nah, export CSV ini otomatis akan mendownload file. Nah, untuk kodenya ini kita akan otomatis terhubung dengan export CSV yang sudah kita buat tadi, dengan kode yang sudah kita buat tadi sesuai dengan tanggal awal dan akhir yang sudah kita masukkan. Oke, setelah itu yang terakhir ada print. Nah, untuk print ini sendiri ini menggunakan one click window print. Setelah itu ada class filter periode yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini ada tanggal mulai dengan form, method, get, dan class filter form. Nah, untuk ini ya teman-teman, pada tanggal mulai di sini dengan tipe date, inputnya ada tipe date, name-nya start, dan value-nya sesuai dengan kode PHP yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, N juga sama. Nah, selanjutnya ada terapkan filter. Nah, untuk terapkan filter ini teman-teman, di sini menggunakan class btn primary dan tipe submit untuk mensubmit tanggal awal, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Selanjutnya ada total pesanan. Itu tadi total pesanan. Di sini menggunakan class title, dan untuk class value-nya di sini kita menggunakan rp dengan number format. Ini untuk format numbernya. Nah, di sini
ada variabel total revenue sesuai dengan fungsi yang sudah kita buat di atas. Nah, untuk 0 ini adalah sintaks untuk rupiah, untuk kode rupiah. Nah, selanjutnya yaitu ada revenue dari hasil penjualan. Ini total pendapatan. Ya, ini total pendapatan. Total penjualan. Nah, setelah itu ada item terlaris. Nah, untuk item terlaris sendiri, di sini kita menggunakan beberapa function. Di sini ada item count, jadi kita cari tahu apa saja sih kayak item yang paling laris sesuai dengan query. Nah, ini untuk fungsinya. Kita filter dari total dan lain sebagainya. Total pesanan sesuai dengan query. Jadi kita pisahkan dulu. Selanjutnya di sini ada detail pesanan. Nah, untuk detail pesanan sendiri di sini kita menggunakan function yaitu order yang sudah kita buat di atas tadi. Jika ordernya kosong, maka belum ada pesanan. Nah, jika ordernya tidak kosong, otomatis kan ada. Nah, di sini untuk tabletnya ada pelanggan, item, status, waktu, dan total. Nah, untuk bodinya di sini ada beberapa filter untuk menampilkan total harga, ID pesanan, nama menu, pembelian, dan status pesanan. Untuk selanjutnya ini untuk styling sedikit-sedikit. Nah, untuk yang terakhir yaitu total pendapatan. Untuk total pendapatan ini sendiri di sini menggunakan style text align right. Untuk call span di sini untuk menggabungkan semua kolom. Untuk text align ini agar berada pada bagian kanan. Text align right ini untuk biar berada pada bagian kanan. Nah, untuk total pesanan ini 2 juta ini, di sini kita menggunakan number format dengan S total revenue. Jadi untuk variabel total revenue ini kan sudah kita bahas tadi, jadi sesuai dengan function ini untuk muncul otomatis kayak contoh kayak kita menambahkan pelanggan. Nah, di total pendapatan ini juga akan otomatis terupdate. Di sini juga akan otomatis terupdate, total pesanan juga otomatis terupdate. Sekarang kita coba untuk menambahkan pesanan. Sini kita coba tambahkan kayak lemon tea, ini kita tambahkan keranjang. Nah, di sini pemesan Rozi, nomor meja 12. Nah, itu kita check out, kita kembali ke menu. Sekarang kita coba cek di bagian laporan apakah sudah bertambah. Di laporan. Nah, di sini otomatis akan mengupdate ya teman-teman. Di sini ada pesanan yang tadinya 34 menjadi 35 dan total pendapatan yang tadi 2.860 sekarang menjadi 2.956 sekarang menjadi 936 sekarang menjadi 2.940. Nah, untuk lemon tea yang tadinya 44 pieces sekarang menjadi 45 pieces karena saya menambahkan satu data di sini. Menambahkan memesan satu panggilan tadi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.